kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh ayo ayo, yo ayo ayo, yo ayo ayo. Saat di jalan, jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh ayo ayo. Sampai sekolah, cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu. Yo oh oh ayo ayo, yo ayo ayo, yo ayo ayo, yo ayo ayo, yo ayo ayo. Dengan semangat, jangan dekatan dulu, pakai bajumu. Yo oh oh ayo ayo. Pulang sekolah, langsung pulang ke rumah, main-main gak usah. Yo oh oh ayo ayo. Sampai di rumah, bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama saling jaga, agar sehat selamat. Yo oh oh ayo ayo. Seru belajar kebiasaan baru, agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf akademika SDN 125 Taruna Karya. Yang kami hormati orang tua dan wali murid SDN 125 Taruna Karya. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kehadirat Allah Bismillahirrahmanirrahim, karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa berkumpul mengikuti acara rapat secara virtual. Tak lupa salawat serta salam kita panjat dan curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan Bapak, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang ke-1, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 125 Taruna Karya. Yang keenam, pemaparan tentang sosialisasi program sekolah. Nah, dah. Ulangi deh dari awal. Enggak. Tuh ya. Gimana? Di pembukaan. Baiklah, Ibu dan Bapak, mari kita mulai saja rapat
virtual hari ini dengan membaca basmalah bersama. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Intan. Kepada Saudari Intan, kami silakan. Kerja sekolah itu dulu mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Elsa Mutiara. Kepada Ibu Elsa, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang orang tua atau wali murid, anak-anak yang soleh dan solehah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa lagi walaupun dalam virtual. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dijauhi dari segala wabah penyakit yang sedang melanda di negeri kita ini. Mudah-mudahan virus corona ini akan segera cepat berakhir ya, agar kita semua bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal adimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil hayat wa tarfa'una indaka ala darajat wa tubalikuna biha aqsal goyat min sami'il khairatil hayat wa badal mamati innahu sami'ul qarib.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa hikmatan fil ilmi wa bi'atan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana inna fid dunya hasanah akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untukmu, pemelihara alam semesta, atas karunia yang Engkau limpahkan kepada kami. Beratnya bala bencana yang tak mampu ditanggung, dari sebab-sebab kebinasaan, dari buruknya akibat apa yang telah ditakdirkan, dan gembiranya musuh atas penderitaannya yang menimpa. Ya Allah, jauhkanlah kami dari semua ujian dunia dan siksa akhirat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN 125 Tarunakarya. Kepada Ibu Haji Epong Suhaya SPD kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kasih sayang Allah yang selalu tercurah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ayah, bunda, dan anak-anak cinta siswa-siswi SDN 125 Taruna Karya yang Ibu banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam kegiatan tahun ajaran baru 2021-2022. Terima kasih Ibu ucapkan atas kehadirannya dalam kegiatan ini, bisa bertemu secara virtual tidak bertatap muka. Pertemuan kita ini dapat rahmat dan inayah dan sehingga kita mendapatkan manfaatnya untuk bekal kita semua ke masa depan. Amin ya rabbal alamin. Bunda dan anak-anak semua, tahun pelajaran 2021-2022 masih belum bisa terlaksana PTM, pertemuan belajar tatap muka. Untuk saat ini masih sebagaimana PTM waktu pembelajaran tahun kemarin, masih di rumah, masih secara daring dan luring. Untuk itu, marilah kita sama-sama menyikapi keadaan ini dengan secara ikhlas agar semua bisa terlaksana dengan baik. Semoga hal ini tidak berlangsung lama ya anak-anak. Semoga segera berakhir, segera berlalu musibah ini sehingga kita semua bisa bertemu, anak-anak bertemu dengan ayah, bapak, ibu guru di sekolah dan lebih leluasa lagi dalam kegiatan belajar tatap muka. Dan tatap muka yang akan kita hadapi ke depan seperti biasa zaman dulu, tapi ada pertemuan tatap muka terbatas. Pun dibatasi, waktunya dibatasi, kegiatannya dibatasi, tapi semoga kegiatan ini akan menambah kegiatan pembelajaran ini antara anak-anak dengan bapak ibu guru di sekolah. Sangat memperhatikan, yang lebih penting itu kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Masker, menjaga jarak, kerumunan, ini kita laksanakan keamanan dan keselamatan. Karena sebagaimana lingkungan adalah lingkungan zona merah. Maka apabila terlaksananya PTM terbatas, anak-anak semua harus memperhatikan protokol kesehatan. Ibu berharap anak-anak semua selalu memakai masker, tidak melakukan kegiatan keluyuran, kelayapan di lingkungan rumah ya, karena rumah kita sangat padat, lingkungan rumah kita itu jadi aktivitas berpapasan dengan orang luar itu sangat rentan untuk. Selain daripada itu, Ibu juga ucapkan kasih kepada ayah bunda, siswa-siswi kelas yang pingi putra putri kita dalam proses belajar selama setahun ini, yang sebagian besar semuanya dilakukan di rumah. Semoga kegiatan kita jadi ladang amal pahala buat kita semua. Ingat, pembelajaran itu yang lebih utama itu di rumah. Madrasah yang pertama itu di rumah. Selanjutnya baru di seluruh. Namun pada saat ini,
Hal ini berlanjut, ibu bapak tetap terus mendampingi proses pembelajarannya di rumah. Walaupun misalnya nanti pandemi ini sudah berlalu, proses membimbing dan membantu anak kita belajar tetap kita lakukan untuk menambah semangat motivasi anak-anak kita dalam proses belajar. Bunda, semua tercinta, ingat untuk ibu pesankan lagi ini yang terutama baru naik kelas 4. Nah, kelas 4 ini ibu minta penekanannya dalam perkalian pembagian anak-anak. Perkalian pembagiannya kelas 4 juga kelas 5 juga sama, perkalian pembagiannya kelas 6 pun sama. Perkalian pembagian ini pola hitung yang di sekolah dasar selesai. Ingat, perkalian adalah penjumlahan berulang. Penjumlahan berulang adalah konsep dari perkalian. Sedangkan pembagian adalah pengurangan berulang. Itu kuncinya. Jadi kalau kita memahami, menguasai penjumlahan dan pengurangan, otomatis perkalian dan pembagian pun proses ini akan kalian bisa mengikutinya, melaksanakannya dengan baik. Gunakan waktu kalian untuk belajar. Gunakan literasinya, membacanya. Ingat, kelas 5 sekarang ada AN, Asesmen Nasional. Di mana ujian ini mewakili sekolah tidak seluruhnya, tapi hanya 30 orang untuk kelas 5 ini. Jadi dari siswa 56, sekolah itu hanya 30 orang. Ini kita tidak tahu, baik ibu kepala, ibu bapak guru, ya, tahu siapa yang akan terpilih menjadi utusan mengikuti ujian nasional ini, asesmen ini. Makanya kita semua menyiapkan diri. Bisa ibu menunjuk, oh ini saja yang kita belajar di drill harus mantap. Tidak, kita semua anak kelas 5 harus menyiapkan diri untuk bekal mengikuti asesmen nasional, di mana yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Mulai kalian anak kelas 5 akan dimulai dijadwal cara belajar khusus pelatihan mengoperasionalkan laptop. Jadi nanti akan ada panggilan dari Bapak Ibu guru kalian untuk mengikuti mengoperasionalkan laptop di sekolah kelas 5. Nah, untuk kelas 4 ini juga ada asesmen, namanya asesmen kelas. Jadi ujian di tingkat kelas masing-masing untuk bekal latihan nanti di kelas 5. Kelas 6 pun sama, ada asesmen, namanya asesmen kelas ya, secara nasional. Jadi diambilnya untuk ujian nasional ini, asesmen ini adalah kelas 5. Materinya dua macam, yaitu literasi dan numerisasi. Numerisasi itu adalah bentuk pengembangan dari matematika. Jadi soal matematika numerisasi. Kalau literasi adalah semua pelajaran yang bukan matematika. Jadi anak-anak ini jangan sampai terlena membuang waktu sia-sia agar pada saatnya mengikuti tes asesmen anak-anak kita bisa melaksanakannya dengan baik. Dan Ibu juga berpesan kita ini untuk cinta budaya, kita tinggal di daerah Jawa Barat, kita orang Sunda, jangan sungkan, jangan malu menggunakan bahasa Sunda. Kalau kita tidak menggunakan bahasa Sunda, yang rugi diri kita nanti mengenal bahasa. Untuk itu mohon bantuan ayah bunda, anak-anak Sundanya digunakan sehari-hari. Kadang-kadang tidak tahu menempatkan mana untuk diri sendiri atau seperti datang dan pulang. Untuk anak di Mios misalnya, berangkat untuk ayah dan bunda, bapak angkat.
Untuk yang lain pulang itu muli. Untuk diri sendiri itu wangsul. Itu baru kata berangkat dan pulang. Anak-anak kita kadang-kadang belum mengenalnya, harus menghafal. Tetapi kalau kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, tidak usah dihafalkan, tapi digunakan dan mudah-mudahan akan dapat memperlancar, membantu dalam pembelajaran bahasa Sundanya. Selanjutnya itu Ibu seksi kurikulum yang akan menyampaikan program sekolahnya. Dapat Ibu sampaikan, terima kasih atas segala, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haji Epom Suhaya SPD yang telah menyampaikan sambutannya. Baik Ibu dan Bapak, mari kita lanjutkan paparan tentang sosialisasi program sekolah SDN 125 Taruna Karya yang akan disampaikan oleh Ibu Herma Susana SPD. Kepada Ibu Herma Susana SPD, kami silakan. Memberikan kesempatan untuk menyampaikan paparan berkaitan dengan sosialisasi program sekolah SDN 125. Mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah untuk saya memohonkan pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah dibahas hari ini, kita adalah berkaitan dengan rapat awal tahun orang tua siswa SDN 125 Taruna Karya dan juga pembahasan berkaitan dengan program sekolah SDN 125 Taruna Karya. Next. Ibu dan Bapak, ada istilah ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu dengan visi misi SDN 125 Taruna Karya. Di sini bisa dilihat bahwa misi dari SDN 125 Taruna Karya ini adalah mewujudkan lulusan berintak, andal, dan berwawasan lingkungan. Tentunya ini diimplementasikan ke dalam beberapa misi SDN 125 Taruna Karya. Yang pertama yaitu dengan kepribadian siswa melalui penanaman nilai religi dan budaya bangsa. Di sini kita juga bisa diimplementasikan dalam berbagai kegiatan keagamaan berupa misalkan kebiasaan-kebiasaan seperti sholat duha, kemudian membaca Al-Quran. Selanjutnya itu mengoptimalkan layanan kebutuhan dan pengembangan siswa, khususnya remaja pengetahuan, teknologi dan informasi. Selanjutnya, mengembangkan potensi bakat dan minat siswa kegiatan pengembangan diri. Nah, di sini tentunya sekolah memfasilitasi dengan adanya kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, baik itu seperti pramuka, kemudian ada juga seni tari, dan juga pencaksilat. Alhamdulillah untuk tahun ini Bapak Ibu sekolah sudah bisa mewadahi minat bakat yaitu yang berupa seni tari dan juga pencaksilat di tahun ini sudah ada. Selanjutnya untuk misi SDN 125 Taruna Karya yaitu meningkatkan kompetensi dan kinerja personil sekolah sesuai dengan fungsi dan jabatannya. Alhamdulillah di SDN 125 Taruna Karya ini hampir 90% untuk guru-gurunya sudah dan juga sesuai linear dengan latar belakang pendidikan yaitu S1 PGSD. Kemudian selanjutnya itu mengoptimalkan program pembiasaan sekolah yang berwawasan lingkungan. Alhamdulillah untuk SDN Taruna Karya ini di tahun 2016 sudah pernah mendapatkan adiwiyata tingkat kota berkaitan dengan kegiatan lingkungan.
kepada Bapak orang tua wali siswa senantiasa bisa mendukung program sekolah, tentunya salah satunya yaitu dengan senantiasa membimbing putra-putrinya di rumah untuk berwawasan lingkungan. Yaitu untuk program pembiasaan harian. Di SD 1 ya, kami akan selalu mulai dari semua jenjang dari kelas 1 sampai 6. Ini dari hari Senin kita adakan yaitu program pembiasaannya nasionalisme, misalkan dengan apa? Yaitu menyanyikan lagu-lagu wajib. Jadi mudah-mudahan dengan adanya program pembiasaan ini, siswa itu tidak hanya trennya mengenal lagu-lagu K-pop ya, atau misalkan lagu-lagu barat, tapi kita mulai perkenalkan kembali supaya ada jiwa nasionalismenya, yaitu dengan ada program pembiasaan di hari Senin, itu adalah misalkan dengan menghafal lagu-lagu wajib nasional. Kita ini ada program literasi. Nah, ini adalah gerakan cinta buku barangkali ya. Nah, ini juga akan berpengaruh Ibu dan Bapak, jadi mohon kesediaannya untuk senantiasa menyediakan paling tidak punya satu buku, entah itu fiksi ataupun non fiksi, maksudnya buku dongeng ataupun bukan ya, untuk kegiatan anak mengembangkan kreativitasnya dalam literasi membaca. Karena ini juga berkaitan dengan nanti asesmen nasional barangkali. Nanti akan tadi seperti yang sudah diutarakan oleh Ibu Kepala Sekolah, nanti asesmen nasional akan dilaksanakan dan ditempuh oleh anak kelas 5. Tentunya ini perlu persiapan dari kelas 4. Kalau tidak dibiasakan membaca dari sekarang, karena nanti soal-soal yang akan ada di asesmen nasional ini tidak seperti barangkali soal-soal yang biasa kita lihat di latihan-latihan biasa. Jadi ini membutuhkan berpikir tingkat tinggi. Jadi kalau tidak dibiasakan untuk cinta baca, barangkali nanti anak akan susah untuk memahami soal yang ada dalam. Jadi program literasi ini kami hadirkan, mudah-mudahan anak bisa terbiasa. Ya itu. Karena nantinya akan berdampak pada asesmen nasional untuk nanti ada di kelas. Selanjutnya untuk hari Rabu yaitu cinta lingkungan. Tadi seperti sudah saya utarakan bahwa SDN 125 Taruna Karya ini untuk tahun sekarang alhamdulillah diajukan untuk menjadi sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Mendapatkan apresiasi tersebut. Selanjutnya di hari Kamis adalah budaya lokal. Budaya lokal ini seperti apa? Tadi sudah dibahas juga oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa mudah-mudahan Ananda di rumah senantiasa bisa menggunakan bahasa Sunda dengan benar, ya. Kemudian juga bagaimana mencintai budaya-budaya lokal, tidak hanya mengenal K-pop atau dunia lagu-lagu barat, tren-tren barat, tapi juga budaya-budaya lokal, misalkan lagu-lagu kukuh ya, kemudian lagu-lagu Sunda, kemudian tata krama Sundanya mungkin barangkali itu. Kemudian juga yang paling penting adalah bagaimana kita mencintai bahasa lokal atau bahasa Sunda kita sendiri, mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Kemudian di hari Jumat ada program kebiasaan harian itu untuk keagamaan. Di Sabtu ada bela negara, itu salah satunya kegiatan ekskul. Sabtu nanti ada kegiatan ekskul khusus untuk pramuka, silat, dan juga tari. Selanjutnya, ya seperti yang tadi saya sudah utarakan, untuk program sekolah ini nanti setiap minggunya akan berbeda. Untuk cinta lingkungan tadi berkaitan dengan adiwiyata, sedangkan literasi tadi sudah dibahas. Untuk minggu ke-1 untuk cinta lingkungan ini sudah terbiasa ya Ibu dan Bapak, Ibu wali kelas biasanya sering menugaskan untuk kegiatan PHBS. Nah ini biasanya masuk dalam program adiwiyata atau cinta lingkungan. Yang pertama ada cuci tangan untuk minggu pertama. Minggu keduanya adalah GPS, gerakan pungut sampah. Ini kalau misalkan kita tatap muka biasanya di lingkungan sekolah dan juga lingkungan sekitar sekolah.
Tapi karena kita sekarang secara daring, berarti dilakukan di rumah dan lingkungan sekitar rumah. Kemudian yang minggu ketiga, yaitu berjambang, bersih jamban bikin senang. Jadi nanti mudah-mudahan diharapkan anak-anak bisa ikut berpartisipasi untuk senantiasa menjaga lingkungan sekitar rumahnya, dimulai dari rumah, baru ke lingkungan sekitarnya. Yang keempat yaitu berkumis. Berkumis ini kalau misalkan sudah tatap muka ya Ibu Bapak, nah kita bisa aplikasikan untuk program berkumis ya, bekar rumah, kurangi sampah di sekolah. Gitu. Kemudian untuk literasi di minggu pertama itu ada one week one book, 1 minggu 1 buku. Jadi nanti diharapkan anak ini sudah punya kebiasaan baru, hobi baru, yaitu membaca buku ya. Jadi nanti barangkali pihak sekolah ataupun wali kelas nanti bisa meminta kerjasama dari ibu dan bapak untuk senantiasa menyediakan bahan-bahan buku bacaan, tidak hanya buku pelajaran, tapi juga buku non pelajaran seperti buku cerita untuk anak. Nanti juga ini berkaitan juga ada dengan adanya duta literasi ya. Jadi nanti ada duta literasi. Jadi untuk anak-anak yang memang senang membaca, nanti ibu guru juga akan buah kartu ya, sebuah kartu. Jadi kartu itu bisa anak-anak isi buku apa saja yang sudah dibaca oleh anak-anak. Jadi nanti kita lihat untuk bisa membaca bukunya ya, untuk baca buku cerita ataupun buku pelajaran. Nanti ada ditulis di kartu. Nah, semakin banyak diisi kartunya dengan buku-buku yang sudah dibaca, bisa jadi calon duta literasi. Insya Allah nanti setiap 3 bulan sekali, nanti sekolah akan mengapresiasi tentunya anak-anak yang memang gemar membaca. Begitupun dengan tadi ya, kegiatan cinta lingkungan. Nanti juga ada duta lingkungan, duta adiwiyata, dan duta literasi. Nanti insya Allah akan tindak lanjuti untuk anak-anak yang memang senantiasa melakukan program-program atau kebiasaan-kebiasaan yang diprogramkan oleh sekolah. Kemudian untuk minggu kedua, masih Neng Suci? Ya, di situ kemudian ada My Story untuk di minggu kedua untuk literasi. My Story itu seperti bercerita, anak menuangkan ceritanya dalam bentuk tulisan, atau misalkan mengarang kegiatan sehari-hari, silahkan dituliskan dengan sebuah tulisan. Kemudian selanjutnya yang ketiga itu posterisasi. Di situ anak diajak untuk misalkan buat poster, membuat spanduk, tentunya yang berkaitan dengan ajak-ajakan yang positif, entah itu misalkan tentang cinta lingkungan atau gemar membaca. Kemudian di 4 ada gambar bercerita. Di minggu keempat nanti untuk literasi ada gambar bercerita. Ini diharapkan, ini juga salah satu program untuk mencari calon barangkali ya. Nanti untuk perlombaan biasanya di FLS 2 kalau dari sini. Tapi ini juga tentunya berkaitan dengan program literasi. Selanjutnya, next, kurikuler Bapak Ibu untuk pramuka ya, ini adalah untuk kelas 3 sampai 6. Pramuka ini merupakan ekstra kurikuler wajib. Kemudian silat 1 sampai 6, kemudian tari 1 sampai 6. Ini wajib diikuti. Tapi untuk jadwal waktunya kita tidak semua ekskul pada hari jadi difokuskan di hari Sabtu. Tidak semua ekskul hari Sabtu itu jadi ada semua, tapi kita ada jadwalnya ya. Misalkan seperti minggu pertama itu pramuka dan silat. Kemudian minggu kedua pramuka dan tari. Kemudian seperti PTM kita sudah bisa melaksanakan secara normal. Jadi nanti untuk silat dan tari ini akan menjadi ekstrakurikuler pilihan barangkali, tapi untuk pramuka tetap menjadi ekskul wajib. Next. Ya, ini untuk jadwal kegiatan.
Jadwal kegiatan di sini mulai dari tanggal 19 Juli 2021 kita mulai kegiatan hari pertama masuk sekolah. Kemudian 21 sampai 22 ini adalah kegiatan MPLS peserta didik baru. Kemudian kemarin tanggal 20 itu libur hari raya Idul Adha, dilanjutkan dengan 22 sampai 24 masa orasi pendidikan kepramukaan. Jadi nanti kita MPLS ini akan berakhir di hari Sabtu, dan insya Allah untuk hari Senin kita mulai KBM seperti biasa, tapi karena kita masih dalam kondisi zona merah, untuk sampai saat ini kami belum menerima instruksi dari wilayah Satgas, wilayah kecamatan ini untuk membuka PTM terbatas. Jadi barangkali nanti untuk 1 minggu ke depan untuk KBM kita masih dalam jaringan ini atau online. Mudah-mudahan saja nanti di jadwal selanjutnya pandemi ini bisa segera berakhir, jadi kita bisa melaksanakan tatap muka. Kemudian di tanggal 16 Agustus itu peringatan HUT RI. Insya Allah nanti kita akan ada sebuah peringatan secara virtual seperti ini juga. Nanti ada lomba. Lombanya barangkali memang tidak seperti lomba fisik, tapi lebih ke menggali kreativitas putra-putri Taruna Karya ya. Nanti di tanggal 16. Perkiraan PTS dan tiada PTS ini ada di tanggal 20 sampai 30 September. Jadi dipersiapkan nanti di September itu tanggal 20 sudah mulai PTS ya, penilaian tengah semester. Selanjutnya di tanggal 11 sampai 14 Oktober. Nah, ini yang harus dipersiapkan barangkali untuk anak kelas 5 ada pelaksanaan asesmen nasional. Tadi seperti yang sudah diutarakan oleh Ibu Kepala bahwa di peserta asesmen nasional ini siapa, sekolah tidak bisa menentukan, tapi pemerintah mengambil sampel tadi sebanyak 30 orang untuk pelaksanaan asesmen nasional. Tentunya ini harus secara berkesinambungan. Kalau misalkan dari kelas 4-nya tidak tidak belajar sungguh-sungguh, nanti untuk pas kelas 5-nya nanti tidak dapat atau kurang maksimal dalam mengerjakan soal-soal yang ada di asesmen nasional. Kemudian di tanggal 19 Oktober itu ada libur Maulid Nabi. Selanjutnya untuk perakhiran penilaian akhir semester itu ada di 6 sampai 18 Desember, dan pembagian rapot itu ada di tanggal 23 Desember. Next. Ya, untuk teknis kegiatan belajar secara daring bisa seperti ini ya, bisa menggunakan Google Meet, Google Docs-nya untuk mendownload aplikasi WPS Office ya. WPS Office ini sangat mudah, tidak sesusah TikTok ya, atau misalkan Instagram. WPS Office untuk apa? Ini untuk membantu kegiatan pembelajaran juga jika ibu guru men-share misalkan file berupa PDF atau misalkan Word atau Excel. Nah, atau misalkan berupa PowerPoint seperti yang ditampilkan di layar seperti ini. Jadi dengan sangat dimohon untuk orang tua mudah-mudahan bisa di HP-nya untuk mendownload aplikasi WPS Office ya. Ini untuk mempermudah juga ibu bapak guru men-share materi ajar yang akan diajarkan pada hari itu. Kemudian juga bisa luring, mudah-mudahan ya ibu bapak. Kemarin kita sudah sempat PTM terbatas, tetapi karena situasi COVID yang semakin meningkat, akhirnya mudah-mudahan nanti jika memang kondisinya terkendali, kita bisa terbatas lagi. Kemudian bisa juga daring dan luring. Mohon disampaikan juga dan Bapak barangkali yang pada hari ini hadir bahwa jika mereka memang susah untuk melaksanakan kegiatan belajar
tidak akan mempersulit kalau memang tidak bisa daring. Silahkan bisa offline meminta tugas tentunya ke guru kelasnya. Insya Allah nanti akan diberikan tugas offline. Atau jika ibu dan bapak berkenan, misalkan ada tetangganya, misalkan tidak punya kuota, bolehlah dibantu ya, misalkan hanya untuk men-share hari ini tugasnya apa, diberitahu kan dia mau laporan, diikut sertakan ya. Jadi saling bantu juga barangkali dengan tetangga, kalau misalkan dekat, ada yang memang tidak bisa daring, supaya kegiatan pembelajarannya barangkali lebih maksimal. Mohon jadi untuk bisa saling membantu barangkali. Next. Hidup Ibu dan Bapak berdasarkan SKB 4 Menteri, ini adalah landasan untuk PTM terbatas. Lanjut, Neng. Ya, ini perencanaan persiapan PTM Ibu dan Bapak. Sekolah sudah punya sarana prasarana mulai dari hand sanitizer, masker, kemudian juga penyemprot ruangan ya. Kemudian sekolah juga sudah mulai protokol kesehatan. Kemudian sosialisasi adaptasi kebiasaan baru seperti tadi video yang diunggah di awal itu merupakan video sosialisasi berkaitan dengan adaptasi kebiasaan baru. Mudah-mudahan bisa diterapkan oleh Ananda semua ya. Jadi pada saat nanti jika kita sudah bisa PTM terbatas, tentunya senantiasa memakai masker, ya, menjaga jarak, seperti halnya tadi yang ada di video, ya. Selanjutnya itu penyiapan kurikulum atau desain pembelajaran tatap muka, yaitu bisa berupa teori atau praktek. Kemudian pembentukan tim satgas sekolah, kita juga ada tim satgas sekolah. Jadi nanti kalau ada apa-apa, tentunya laporan-laporannya akan disampaikan ke tim satgas, dari tim satgas juga nanti akan dilaporkan ke pihak satgas kecamatan. Next. Ya, ini untuk kegiatan protokoler kesehatan COVID-19 di sekolah, dimohon Ibu Bapak, jadi kalau sekarang tidak, ini lagi ya, untuk memakai masker itu 3 lapis kalau untuk ke sekolah, jadi tidak memakai masker yang hanya 1 lapis, apalagi 2 lapis. Jadi kalau sekarang itu bagusnya memakai 3 lapis itu adalah masker kesehatan ditambah kemudian juga membawa cadangan. Itu adalah jaga jarak. Di setiap ruangan di tempat duduk juga nanti sudah disediakan kemudian diberikan jarak. Kemudian yang ketiga yaitu ya nanti bisa membangun mulai next. Di protokoler kesehatan COVID-19. Nah, tadi sesuai dengan sekolah ya, untuk cinta lingkungan tadi berkumis. Nanti diterapkan di sini adalah membawa makanan dengan nutrisi yang baik dan minuman yang menyehatkan. Jadi diharapkan anak-anak dibekali makan dan minum dari yang sehat, kemudian hand sanitizer. Next. Nah, ini untuk pembagian jadwal PTM terbatas. Ini baru simulasi rencana Ibu dan Bapak. Ini kami seizin Satgas wilayah kecamatan Cibiru sudah diinstruksikan untuk bisa PTM terbatas, maka nanti ini jadwal ini bisa dilaksanakan, tetapi tetap fleksibel. Jadwal ini tidak mutlak karena kami pun tetap merujuk kepada kebijakan dari pemerintah ya, gitu. Ini hanya sebagai simulasi jika nanti ada PTM terbatas, jadwalnya seperti yang ada di layar. Untuk kelas 4 nanti dibagi ada 2 kelompok ya, kelompok A dan kelompok B, kemudian kelas 5 dan 6 sama, dan pembagian waktunya nanti untuk masuk juga berbeda-beda. Misalkan untuk kelompok kelas A 4 masuk jam 7 sampai jam 9.
Untuk kelompok B-nya misalkan setengah 10 sampai setengah 2. Jadi 2 jam belajar dulu. Untuk selanjutnya, ya sedikit evaluasi barangkali Ibu Bapak setelah 1 tahun kemarin KBN, evaluasi dari kelas 4, 5, 6. Yang pertama adalah bahwa masih kurangnya keaktifan dan partisipasi peserta didik. Jadi dimohon, sekalipun ini daring, tadi saya informasikan jika Ibu Bapak memang kesulitan belajar daring, silahkan untuk meminta tugas secara offline. Sekolah tidak akan mempersulit gitu ya, kalau memang susah untuk melaksanakan secara online, kita akan memfasilitasi tugas itu secara. Jadi tinggal datang saja ke sekolah, koordinasi, kerjasama dengan guru kelasnya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya itu motivasi siswa membaca buku fiksi maupun non-fiksi dari di Bapak. Jadi terlihat ya, jadi kalau misalkan diberikan soal atau uraian, biasanya anak-anak mencantumkan jawaban ini kalau misalkan berupa uraian, atau misalkan bisa terlihat jadi kalau anak-anak diminta untuk membuat sebuah karangan. Nah ini terlihat sekali bahwa di sini untuk anak-anak untuk membaca fiksi, buku fiksi maupun non fiksi ini masih kurang. Selanjutnya itu perkalian dan pembagian bilangan juga pada umumnya masih kurang, jadi mohon di rumah bisa ditingkatkan lagi untuk pembagian dan perkaliannya ini sangat penting sekali. Nah, kemudian selanjutnya adalah kelulusan itu jadi sangat penting ya untuk kelulusan. Ini merupakan ini harus ada rapat dewan guru kelulusan. Jadi dari kelas berapa yang diperhitungkan? Tentu dari kelas 4, 5, 6, 1. Itu pun dengan nilai ijazah. Nilai ijazah ini karena diambil dari kelas 5 dan 6. Jadi tidak bisa dari kelas 4 itu belajar asal-asalan, karena ini akan berdampak kepada nilai ijazah di kelas 6. Karena pengambilan nilai ijazah diambil dari kelas 5 dan kelas 6. Nah, jadi diharapkan bisa belajar sungguh-sungguh mulai kelas 4, 5, dan 6. Karena nanti akan diakumulasikan nilainya di ijazah di kelas 6. Kemudian untuk pendaftaran ke SMP, pengalaman tahun kemarin banyak sekali anak-anak yang tidak memiliki akte kelahiran. Jadi dimohon dengan sangat pada Bapak tua siswa kelas 4, 5, 6. Jika memang anak belum akte kelahiran, dipersiapkan dari sekarang. Apalagi yang sekarang kelas 6. Karena nanti mau ke SMP, ke SMA, tetap akte kelahiran itu mutlak diperlukan. Jadi sekali lagi dimohon, ini untuk orang tua karena masih ada waktu. Sekarang siapkan dari sekarang tidak nanti di kelas 6-nya, mohon di kelas masih ada waktu sebelum nanti sebelum ujian sekolah, ya. Jadi tolong akte kelahirannya mudah-mudahan bisa dibetulkan, ya. Untuk nama juga disesuaikan, silakan entah itu di kakaknya juga. Jangan sampai nanti nama di akte kelahiran dengan nama di kakak tidak sesuai. Jadi dimohon diperbaiki dari sekarang. Jadi ada waktu. Untuk anak kelas 4 dan 5 juga dari sekarang sudah mulai diperhatikan untuk dokumen-dokumen penting yang akan dipakai untuk nanti pendaftaran ke SMP. Barangkali itu Ibu dan Bapak untuk berkaitan dengan evaluasi kelas tinggi. Kita alhamdulillah sudah ada di akhir paparan. Mohon kiranya bahwasanya kita sepakat untuk pendidikan ini merupakan tanggung jawab tidak hanya orang tua, tidak hanya sekolah, tidak hanya pemerintah, tapi merupakan tanggung jawab kita semua. Tentunya seperti kutipan yang ada di layar,
bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi anak dan ketahuilah bahwa bapak adalah kepala madrasahnya. Jadi tetap walaupun pendidikan merupakan tanggung jawab kita semua, orang tua, sekolah dan pemerintah, tapi yang paling utama dan pertama itu adalah pendidikan di rumah. Ya, next. Ya, diharapkan mudah-mudahan lingkungan rumah, sekolah, lingkungan, dan masyarakat ini adalah merupakan pilar-pilar penting pendidikan. Namun, pilar pertama dan terkuatnya adalah rumah. Tempat anak bernaung dan menghabiskan banyak waktu. Maka dari itu, pengaruh pendidikan yang diberikan orang tua di rumah teramat besar. Mohon kiranya ibu dan bapak di rumah, mudah-mudahan kami doakan lebih sehat, lebih sabar, lebih kuat, diberikan kesabaran, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita sama-sama dapat mendidik dan juga membimbing anak-anak kita menjadi generasi yang berintak, ya, tadi sesuai visi misi SDN 125 Taruna Karya, menjadi anak-anak yang berintak, kemudian yang handal, dan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-soleha. Barangkali itu saja Ibu dan Bapak pemaparan saya kali ini. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama dari Ibu dan Bapak. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Hermas Sana Kedet yang telah menyampaikan program sekolahnya. Buka. Enggak, bila ayah nu bade naros. Kami persilahkan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, alhamdulillah acara rapat virtual hari ini telah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan program sekolah yang telah dipaparkan tadi bisa terlaksana dengan baik, tentunya dengan adanya kerjasama antara guru, orang tua, dan siswa di rumah. Berdoa, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Ingatkan selalu patuhi protokol kesehatan, ingat 3M-nya. Mencuci tangan, memakai hand sanitizer, menjaga jarak, dan tidak menjauhi kerumunan. Kita tutup rapat hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Warahmatullahi wabarakatuh.